Loyalis buta Prabowo tak bisa bedakan etika bernegara dengan utang budi. Oleh Asyari Usman, jurnalis senior Freedom News. Ada lagi loyalis buta Prabowo atau disingkat LBP, yang menyerang Anies Baswedan dari sisi etika. Tapi, si LBP yang satu ini confuse atau bingung membedakan antara etika bernegara dengan utang budi. Menurut dia, Anies tidak beretika karena sudah banyak dibantu Prabowo dalam karir politiknya. Si LBP ini menyebut, Anies tak beretika ketika di acara debat Capres terasa menyerang junjungannya, Prabowo Subianto. Dalam debat pertama, 12 Desember 2023, dan debat ketiga, 7 Januari 2024, Anies menanyakan, bagaimana perasaan Prabowo memanfaatkan putusan melanggar etik berat oleh Anwar Usman di MK. Untuk tetap mendaftarkan Prabowo Gibran di KPU. Yang ditanyakan ini adalah etika bernegara, Bung LBP. Bukan etika pribadi. Bukan etika yang bisa dikaitkan dengan utang budi kawan. Kau keliru wahai LBP. Pelanggaran etik dalam perkara nomor 90 itu sangat fatal Bung loyalis buta. Kemudian, Prabowo memperkuat pelanggaran etik berat itu dengan menggandeng Gibran sebagai cawapres. Ini yang ditanyakan Anies kepada Prabowo. Ini etika yang terkait kepentingan negara. Anda, Bung LBP, tidak bisa menyebut Anies tak beretika, karena Anies mempersoalkan etika Prabowo dalam isu putusan Paman Usman. Banyak pelanggaran etik oleh Prabowo yang sifatnya privat, tapi tidak dipersoalkan. Tidak perlulah kita uraikan di sini. Cukup Anda pikirkan sendiri saja wahai LBP. Kalau bicara utang budi Anies ke Prabowo, sesungguhnya sudah dikembalikan oleh Anies lewat political gain Prabowo dan Gerindra selama ini. Di Pilkada DKI 2017, Anies tidak berutang budi hanya kepada Prabowo, namun kepada yang lain juga. Tapi Anies telah membayarnya dengan kemampuan dia memenangi pilkada itu. Kemenangan ini membuat nama Gerindra harum dan populer. Ini merupakan political gain yang tak bisa diukur hanya dengan utang budi. Pilkada itu diperjuangkan oleh PKS juga. Oleh pihak-pihak sosial politik lainnya juga. Gerindra mengusung Anies, iya. Tapi Gerindra telah menerima laba politik yang relatif besar dan proporsional. Menurut LBP, Anies tak tahu berterima kasih sudah ditolong oleh Prabowo. Ini kerancuan yang perlu diluruskan. Kalau pertanyaan tajam Anies di acara debat Capres itu dianggap tidak beretika, lalu apakah Anies akan disebut anak baik jika dia memuja-muji Prabowo? Tentu akan menjadi lebih aneh bukan? Debat Capres adalah salah satu cara untuk melihat kualitas para Capres. Terutama kualitas etik mereka. Karena itu, pertanyaan perihal etika publik atau etika bernegara menjadi sangat penting untuk dimunculkan. Jangan dianggap sebagai serangan pribadi. Ketika Anies berbicara soal etika seorang calon pemimpin, dia mempersoalkan pelanggaran etika publik. Bukan etika dalam kehidupan privat. Tetapi, etika kehidupan privat pun sah-sah saja dipersoalkan. Hanya saja jarang disentuh. Dipastikan, Anies tidak melakukan itu. Sekarang, para loyalis buta Prabowo tidak usah mengajarkan Anies tentang perbedaan antara etika bernegara dan etika privat. Tak usah bertanya dari mana Anies belajar etika publik. Yang harus ditanyakan ialah, Anda sendiri belajar etik di mana? Kok tidak bisa membedakan etika bernegara dan utang budi? Kalau Prabowo mengharapkan utang budi itu dibayar dengan sikap diam Anies di debat Capres, maka rakyatlah yang akan dirugikan. Begitu saja dulu, wahai engkau yang mencampur adukan etika bernegara dengan etik terkait utang budi.